Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh. Yang insyaallah kita akan bahas tentang muatan pelajaran IPA. Masih dari buku 6H, kita sebelumnya telah mempelajari tentang rotasi bumi, yaitu pergerakan bumi berputar pada porosnya. Nah, kalau pada saat sebelumnya kita belajar dengan mempelajari rotasi bumi, maka kita tahu selain bumi itu berrotasi atau berputar pada porosnya, bumi juga melakukan pergerakan revolusi. Nah, jadi ada dua pergerakan bumi di alam semesta ini, yaitu yang pertama berputar pada porosnya, yaitu rotasi bumi, dan kali ini kita akan pelajari tentang gerak yang kedua, yaitu gerak revolusi bumi dan pengaruhnya. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Perhatikan baik-baik gambar yang tersaji anak-anak. Itu matahari ada di tengah dan bumi berkelilingi matahari tersebut melalui garis patah-patah yang disebut sebagai orbit. Ya, orbit adalah garis edar bumi. Bumi berkeliling mengelilingi matahari melalui garis orbitnya. Garis orbitnya tidak berbentuk lingkaran, tapi berbentuk elips, sehingga terkadang bumi dekat dengan matahari dan terkadang pula jauh dari matahari. Nah, dalam mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu 365 lebih seperempat hari atau 1 tahun untuk melakukan 1 kali revolusi. Nah, ini disebut sebagai kala revolusi. Nah, seperempat hari itu adalah 6 jam. Jadi, bumi berputar dalam 1 putaran memerlukan waktu 365 lebih 6 jam. Seperempat hari itu adalah 6 jam. Sehingga ini digunakan oleh manusia di bumi untuk membuat kalender dalam 1 tahun. Anak-anak, sebagai gambar ilustrasi gerakan revolusi bumi dan gerakan rotasi bumi, perhatikan ilustrasi berikut ini. Terlihat bumi beredar mengelilingi matahari melalui sebuah garis putus-putus. Tentu garis ini hanya garis bayangan saja anak-anak ya. Pada dasarnya tidak ada garisnya. Garis itu yang disebut sebagai orbit bumi. Apabila kita anggap titik awalnya seperti yang ada di panah itu, kemudian bumi berkeliling mengelilingi matahari atau berevolusi sampai bumi itu kembali ke titik awalnya, sehingga titik awal itu menjadi titik akhir. Nah, lamanya 1 putaran dari titik awal ke titik akhir itu adalah 365 lebih seperempat hari atau 365,25 hari. Ini dipakai sebagai dasar dari penanggalan atau kalender yang kita pakai dalam kalender internasional. Nah, kemudian apa akibat dari revolusi bumi? Perhatikan anak-anak, gambar-gambar di bawah ini, kira-kira apa menurut kalian gambar-gambar tersebut? Nah, itu adalah foto-foto akibat dari revolusi bumi. Sebagaimana rotasi menyebabkan terjadinya siang dan malam, menyebabkan terjadinya perbedaan waktu, revolusi bumi pun berakibat pada kehidupan di bumi. Apa saja akibatnya? Yang pertama, akan terjadi perubahan musim di belahan bumi utara dan selatan. Di belahan bumi utara terdapat musim dingin, kemudian musim semi, kemudian musim panas, dan kemudian musim gugur, dan kembali lagi ke musim dingin. Perubahan musim ini adalah akibat dari revolusi bumi. Selain itu, terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Terkadang kita dapati waktu siang lebih panjang daripada waktu malamnya, atau di lain waktu malam lebih panjang daripada siangnya.
dan ini terasa pada bumi bagian utara dan selatan. Selain itu anak-anak, terjadi perubahan kedudukan matahari. Terkadang matahari agak ke selatan atau agak ke utara. Demikian anak-anak semuanya, revolusi bumi dan pengaruhnya. Mudah-mudahan setelah kita mengetahui pergerakan bumi ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Sehingga dengan belajar tentang pergerakan bumi, insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita dapat meningkatkan keimanan kita dan menambah amal soleh kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surganya yang paling tinggi. Amin ya rabbil alamin. Ustaz akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.